Salam Patunggilan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, pada tanggal 18 Juni 2023 ini kita hendak mengakhiri peristiwa liturgis dalam kalender gerejawi kita, yaitu penutupan bulan kesaksian dan pelayanan. Tentu kami bersyukur atas kesempatan di mana pada ibadah kali ini untuk pelayanan ibadahnya diserahkan kepada GKJW Jemaat Blitar. GKJW Jemaat Blitar adalah sebuah gereja yang berada di wilayah Kota Blitar. Namun wilayah pelayanan kami meliputi dari wilayah Kampung Anyar di ujung utara sampai kepada daerah Lodoyo bagian selatan. Demikian juga dari Garum sampai kepada wilayah Srengat. Sehingga jarak, disparitas dan berbagai konteks kami sungguhlah sebuah tantangan tersendiri ketika ingin bersama mewujudkan kesaksian dan pelayanan itu. Oleh sebab itulah, bersama dengan seluruh warga jemaat dan majelis jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Blitar, maka mari kita melakukan ibadah pada minggu hari ini. Tuhan memberkati. Salam Patunggilan. Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Minggu ini merupakan ibadah minggu penutupan bulan kesaksian dan pelayanan. 1 bulan sudah kita bersama menghayati dan merenungkan perjalanan kesaksian dan pelayanan kita sebagai persekutuan yang bernama GKJW. Banyak hal telah kita lakukan sebagai wujud bersaksi, tidak sedikit pula aksi untuk melayani. Mari mensyukuri setiap kesempatan yang diberi kepada kita generasi kini. Mari Bapak Ibu, kita serahkan semua karya pelayanan dan kesaksian kita ini kepada Tuhan, supaya semuanya mendatangkan kebaikan bagi seluruh kehidupan. Walau belum tuntas, walau belum purna, tetapi kita telah berupaya dengan kesungguhan diri. Marilah kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 149, bait yang pertama sampai ke-4.
Umat pilihan Tuhan yang terkasih, mari bersama kita khususkan ibadah kita ini dalam pengakuan demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, yang senantiasa berkarya dan menyertai umatnya, yang kasih setianya kekal selamanya. Anugerah dan damai sejahtera Allah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus menyapa dan merahmati saudara semua. Amin. Umat pilihan yang dikasihi Tuhan, kesaksian dan pelayanan gerejawi adalah dua istilah yang begitu populer, bahkan melekat dengan kehidupan kita sebagai persekutuan gerejawi dalam GKJW ini. Mudah mengatakan, tetapi memang berat melakukan. Tantangan selalu ada dari dua sisi, baik dalam diri sendiri, internal gerejawi, demikian juga tantangan di tengah masyarakat di luar gereja kita. Pun jikalau kita mengukur kadar dan berbagai daya tantangan itu, sejatinya bervariasi, berbeda dari setiap wilayah dan setiap generasi. Kita tentu menyadari setiap generasi memiliki tantangannya sendiri. Dan gereja memiliki jalannya sendiri pula untuk menerjemahkan panggilan kesaksian dan melayani. Terlalu berfokus kepada tantangan kadang menjadikan kita menempuh jalan buntu, bahkan sampai kita lupa arah untuk pulang kembali. Akhirnya kita berlelah-lelah dengan sesuatu di titik yang sama, itu saja. Padahal di luar sana tantangan, hambatan, dan berbagai hal sungguh berubah dengan cepat dan luar biasa. Oleh sebab itulah, 1 bulan sudah kita merenungkan sebuah penghayatan diri selayaknya kita menguji batin dan hidup bersama dalam persekutuan gerejawi di GKJW ini, dengan dipandu oleh sebuah tema, menjadi saksi dan pelayan Kristus di tengah perubahan. Mari kembali kita merasakan dan menghayati bahwa kita sedang diundang Tuhan untuk menjadi saksi dan pelayannya di tengah perubahan. Sebab masih banyak orang yang sungguh membutuhkan uluran kesaksian dan pelayanan gerejawi kita. Masih banyak orang berjalan dalam kuasa yang gelap. Tuhan tolong kami sadarkan tiap orang yang sesat. Karena Aku Manusia, oleh A. Mustafa Bisri. Aku menyayangimu karena kau manusia. Tapi kalau kau sewenang-wenang pada manusia, aku akan menentangmu karena aku manusia. Aku menyayangimu karena aku manusia. Tapi kalau kau memerangi manusia, aku akan mengutukmu karena aku manusia. Aku menyayangimu karena aku manusia. Tapi kalau kau menghancurkan kemanusiaan, aku
akan melawanmu. Karena aku manusia. Aku akan tetap menyayangimu. Karena kau tetap manusia. Karena aku manusia. Aku akan tetap menyayangimu. Karena kau tetap manusia. Karena aku manusia. Aku akan tetap menyayangimu. Karena kau tetap manusia. Karena aku manusia. Aku akan tetap menyayangimu. Karena kau tetap manusia. Karena aku manusia. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar.
kasih setiamu hapuskan pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Setiap orang yang menyesali dosanya, Allah akan memulihkannya. Karena itu mari dengan bangkit berdiri, terimalah warta anugerah yang merupakan wujud hadir Tuhan di tengah hidup kita. Yang demikian. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Itulah Kolose 3 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Tuhan memberkati, yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya
Mari kita sediakan diri kita untuk sejenak merenung dan menggumulkan serta mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu pada kami pada saat ini. Melalui ibadah persekutuan ini ya Tuhan, kami ingin sekali membaca dan merenungkan firman-Mu yang hidup. Sucikan dan urapi hati kami ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, agar firman yang kami terima benar-benar meresap di hati sanubari kami masing-masing, sehingga kami akan selalu dapat memberlakukannya dalam kehidupan berjemaat dan di saat kami beraktivitas dengan sesama kami. Untuk Bapak Pendeta Eko Adi Kostanto yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, kiranya apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Sucikan ruangan ini ya Tuhan, sehingga kami dapat benar-benar merasakan kehadiran-Mu di tempat ini melalui firman yang kami renungkan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berseru dan berdoa. Amin. Bacaan firman pada saat ini terambil dari Keluaran 19 ayat 1 sampai dengan 8 yang demikian firman Tuhan. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun, orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan firman yang kedua hari ini diambil dari Roma 5 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Demikian sabda Tuhan. Warta Injil pada minggu hari ini dari Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan pasal 10 ayat yang ke-8 yang demikian firman Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kepada kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sungguh berbahagia setiap orang yang mendengar, membaca dan merenungkan, terlebih yang melakukan firman Tuhan dalam laku hidupnya sehari-hari. Amin. Amin.
Umat pilihan Tuhan yang terkasih, 1 bulan sudah bersama dengan jemaat-jemaat segereja Kristen Jawi Wetan, kita kembali merenung, kembali beraksi untuk mewujudkan panggilan kita menjadi saksi dan melayani. Di tengah berbagai kondisi yang berbeda antara jemaat satu sampai dengan yang lainnya, tentu upaya menerjemahkan panggilan hidup bergereja ini berwarna-warni, tidak sama. Pun kalau dipilah, ada yang memang diarahkan untuk bersaksi dan melayani ke dalam diri gereja. Tetapi juga tidak jarang ada upaya untuk keluar pada lingkungan masyarakat di sekitarnya. Skopnya pun berbeda, mulai dari lingkungan terdekat sampai kepada lingkungan yang lebih besar, lebih luas. Model dan bentuknya pun tidak akan sama. Tapi pertanyaan dari itu semua adalah, apakah kita merasa dan belajar sesuatu yang baru di bulan kesaksian dan pelayanan kita tahun ini? Kalaupun kita berkunjungan warga yang sama dengan tahun sebelumnya kah yang kita jadwal hari ini? Kalaupun kita berrelasi dengan umat beragama lain, apakah jaringan itu sudah menampakkan hasilnya? Rupa-rupanya godaan untuk segera mendapatkan atau melihat hasilnya, itulah pertama kali yang sering menjadikan gereja dalam memenuhi panggilan untuk bersaksi dan melayani ini sering gembos di tengah jalan, ngelukro, merasa tidak berguna. Apalagi ketika diulang-ulang lalu kemudian itu tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Rupa-rupanya disitulah kemudian pengulangan pelayanan akan menimbulkan sebuah kekeringan, merasa hanya sebuah formalitas. Datang, hadir, berkunjung pun hanya sebagai bagian memenuhi agenda kegiatan. Namun mari belajar pada bacaan kita hari ini, supaya kesaksian dan pelayanan gerejawi kita, ketika kita sebagai pelayan, ketika kita diundang sebagai saksi, supaya tetap memiliki semangat, sukacita dan kebahagiaan yang menyala, adalah ada satu kunci utama, yaitu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam bacaan kita Matius pasal yang ke-9 tadi. Bahwa pertama-tama ketika kita ingin melayani kepada orang lain, ketika kita ingin melakukan kesaksian dan mewartakan Tuhan di tengah-tengah hidup mereka, kita bermula dari diri, yaitu menaruh belas hati. Menggerakkanlah itu dalam diri kita untuk beraksi. Kalau kita beraksi tanpa didasari karena kita memiliki welas asih kepada orang lain, maka betapa sering kemudian kita terjatuh untuk mengukur hasilnya apa, dampaknya apa. Namun ketika kita melakukan segala sesuatu karena tergeraklah hati kita, welas asihlah yang mendorong kita, menjadikan kita untuk datang, menyapa dan hadir, maka sejatinya apapun hasilnya, kita tidak perlu dan tidak tergoda untuk segera ingin tahu. Karena kasih itu, welas asih itu adalah memberi diri. Rupa-rupanya disinilah Gusti Yesus mengajarkan kepada para murid dan orang-orang sekitarnya. Tergerak hatinya oleh banyak orang di sekitarnya, kemudian menjadikan Gusti Yesus berinisiatif, memanggil, mengutus para murid-muridnya. Bukan sekadar karena belas kasihan semata, tetapi karena tahu bahwa Gusti Yesus melihat orang-orang ini disebut terlantar dan tanpa gembala. Empati inilah yang menjadikan Gusti Yesus kemudian mentransformasikan idenya dengan mengundang 12 murid lainnya. Dipanggillah mereka dan diberi tugas perutusan yang sama, yaitu supaya mereka mampu menjadi saksi, menjadi pelayan di tengah-tengah situasi, generasi yang terlantar tanpa gembala itu. Rupa-rupanya 12 murid pun tidak hanya serta-merta ditugasi, bukan hanya sekedar menerima transformasi ide
dari Gusti Yesus. Tetapi lebih dari itu, para murid juga dilengkapi, yaitu dengan kuasa untuk melakukan pengusiran roh jahat, melenyapkan penyakit dan segala kelemahan. Sehingga bisalah kita menyimpulkan bahwa Yesus bermula pada empati karena welas asihnya. Hatinya tergerak karena belas kasihan. Dari rasa belas kasihan itu ya kemudian Yesus mempengaruhi yang lainnya, mentransformasikan idenya kepada orang lain, dan kemudian orang lain di sekitarnya dilengkapilah dengan kuasa. Hingga dengan demikian Bapak Ibu terkasih, jikalau kita pun hari ini sebagai gereja diundang kembali oleh Tuhan untuk bersaksi dan melayani, maka pertanyaan bagi kita juga sangat relevan bagi kita renungkan adalah, apa ini bagian dari upaya kita menerima ide, transformasi ide dari Tuhan? Ataukah karena kita sejatinya sudah lupa bahwa ini adalah tugas dari Tuhan? Kalau kita menyadari bahwa itu semua adalah karena Tuhan yang menghendaki, karena Tuhan yang mengutus kita, maka apapun yang kita perbuat tentu adalah untuk Tuhan, bukan untuk kita. Ukurannya, keberhasilannya adalah Tuhan yang mengukurnya. Sehingga dengan demikian kita hanya sebatas melakukan apa yang bisa kita lakukan, yaitu dengan tetap taat, setia kepada firman dan janji Tuhan. Peristiwa pengutusan 12 rasul ini disertai pula oleh sebuah aturan supaya mereka, para murid, tidak menyimpang ke jalan orang lain, bangsa lain, namun tetap berjalan mencari domba-domba yang terhilang. Dan ketika mereka melakukan itu, maka satu hal lagi ditambahkan. Kalau kita baca di Matius 10 ayat 9 dan 10, bahwa mereka tidak diizinkan membawa apapun juga. Artinya ada syarat utama untuk memenuhi panggilan untuk menjadi utusan Tuhan, pelayan Tuhan bagi generasi hari ini, yaitu yang pertama-tama kita mesti berangkat dengan mengosongkan diri. Sehingga pengosongan diri itu supaya lekat dan penuhlah kuasa Tuhan di dalam hidup kita ini. Lalu yang kedua, kemudian kita diundang untuk setia dengan perintah Tuhan itu. Karena dalam perintah itulah kemudian kita mengerti bahwa Tuhan sungguh ada menyertai hidup kita. Bangsa Israel dalam bacaan pertama pun itu yang pertama kali ditekankan kembali, bahwa karya yang dibuat Tuhan mulai dari Mesir sampai mereka masuk tanah Kanaan adalah wujud nyata bahwa Tuhan setia dengan janjinya. Tuhannya setia dengan segala hal yang diperintahkannya. Dan kita diberi tugas untuk berpegang menjadi pribadi yang setia dengan perintahnya, menjadi gereja yang setia memenuhi panggilannya. Tantangan memang banyak, hambatan pasti terjadi, penderitaan bahkan akan kita alami. Tetapi Paulus pun mengingatkan kepada orang Roma bahwa dari semua itu bahkan kita bisa bermegah di atas penderitaan. Sebab segala sesuatu menjadikan kita semakin dibentuk dan diperbaharui untuk kita boleh semakin baik, karena kita beriman kokoh teguh, berpengharapan dengan sungguh. Kiranya mari terus meneruskan tapak kaki kita, agar kesaksian dan pelayanan yang kita jalani selama 1 bulan ini tidak berhenti hanya kepada permasalahan-permasalahannya, hanya tidak berhenti kepada rutinitasnya saja, tetapi mari kita semakin menyadari dalam pengosongan diri kepada Tuhan, dalam kesetiaan kita pada Tuhan, maka kita sedapat-dapatnya melakukan tugas ini dengan bahagia. Selamat menjadi saksi Kristus yang diperlengkapi dengan bahagia.
Tuhan memberkati kita. Amin. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Memang banyaklah tuaian, pekerja hanya sedikit. Minta dia yang punya ladang mengirimkan penuai lagi. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Umat disilahkan bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita memperbarui iman pengakuan kita melalui pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Umat disilahkan duduk kembali. Umat pilihan Tuhan yang terkasih, mari kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, kami bersyukur atas hidup berpelayanan kami melalui Gereja Kristen Jawi Wetan ini. 1 bulan sudah kami berupaya mewujudkan dan merenungkan serta mengevaluasi kembali panggilan pelayanan kami sebagai gereja Tuhan. Maka banyak hal yang kami upayakan, banyak hal yang telah kami kerjakan. Pun di antara itu semua, jikalau terselip dosa, ampuni atas segala ketidakberdayaan kami ini. Lebih lagi kiranya di bulan kesaksian dan pelayanan yang telah kami lewati juga menjadi tonggak baru bagi arah dan keseriusan kami untuk melayani Tuhan melalui kehidupan sesama kami. Karena itu berikanlah kami hikmat pengertian, berikan kami kesatuan, dan lebih lagi Tuhan mampukan kami untuk sungguh setia dengan panggilan pelayanan gerejawi kami ini. Pun kami berdoa bagi setiap orang yang memberikan diri, terlebih yang bersedia menjadi saksi Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan dalam jabatan-jabatan gerejawi, penatua, diaken, guru Injil, pendeta, demikian juga aktivis-aktivis yang ada di jemaat-jemaat. Bila Tuhan memberkati mereka, para ketua kelompok, pengurus mantan, organis pandu puji, koster TU, untuk semakin bersatu hati, bergandeng tangan, mewujudkan kesatuan kami, supaya gereja kami boleh menjadi berkat bagi setiap insan dan semesta ini. Kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan, memohon rahmat dan kasih-Mu, supaya kebaikan Tuhan sajalah yang mendahului setiap rencana-rencana yang kami tata dan kami kelola, baik dalam lingkup jemaat-jemaat
dalam lingkup majelis daerah, dan dalam lingkup majelis agung. Supaya apapun yang kami lakukan ini, sungguhlah Tuhan yang mendahului, dan kehendak Tuhan saja yang terbaik terjadi bagi hidup dan karya pelayanan gerejawi kami. Satukanlah kami dalam ikatan cinta kasih Tuhan. Satukanlah kami karena kerinduan mewujudkan panggilan Tuhan yang sama, dan jauhkan kami dari berbagai rupa perpecahan, berbagai hal yang jahat, supaya gereja kami ini tetap tumbuh, berkembang, dan berbuah baik bagi sesama kami. Pun kami juga berdoa, biarlah Tuhan sendiri yang memampukan kami untuk berkiprah di tengah konteks masyarakat yang terus berubah di berbagai sisi dan dimensi, supaya dengan demikian ya Tuhan, hadirnya kami sebagai gereja sungguh menjadi berkat bagi kehidupan dunia ini. Dalam lingkup masyarakat terkecil kami, dimulai dari diri kami, ketuk dan kuatkan kami, ajar dan pimpin kami, supaya kami juga bersedia menjadi saksi bagi sesama. Lebih lagi, dengan demikian kami mampu selalu menjadi bagian utuh dari setiap hal yang ada di tengah-tengah masyarakat kami, seraya dengan demikian menjadi kontribusi nyata gereja atas kehidupan umat manusia. Dan tolonglah para pemimpin negeri kami ini, para pengambil kebijakan, supaya mereka pun tetap dengan setia bersungguh hati setiap kebijakan yang dilakukannya itu untuk kebaikan dan kemakmuran masyarakat dalam bingkai kesatuan dan kebinekaan serta keragaman di negeri kami ini. Jauhkan kami dari berbagai perpecahan, jauhkan kami dari berbagai konflik dan kepentingan yang mengganggu kesatuan persatuan kami. Inilah syafaat kami kepadamu. Pun kami selalu memohon Tuhan menguatkan kami, supaya hidup kami menjadi syafaat sebagaimana yang Kau ajarkan dalam doa Bapa kami. Umat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, sebagai tanda syukur atas pengampunan dosa kita, maka marilah kita sekarang bersama-sama mengumpulkan persembahan syukur kepada Tuhan. Sebagai landasan firman Tuhan untuk persembahan terambil dari Roma 12 ayat 1 yang demikian bunyinya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati.
sebagai nyanyian umat terambil dari PKJ 149 bait pertama sampai ketiga dengan judul Ucap Syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Marilah kita persembahkan persembahan ini dalam doa persembahan. Kami mohon umat untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang ke hadirat-Mu untuk mengaturkan persembahan sebagai rasa syukur atas berkat-berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Terimalah dan sucikanlah persembahan kami, meskipun jumlahnya tidak sebanding dengan berkat-berkat yang sudah Engkau limpahkan. Kami mohon berilah roh hikmat kepada saudara-saudara kami yang mengelola dan mengatur persembahan tersebut, sehingga dengan persembahan tersebut bisa membantu dalam program-program pelayanan di gereja kami, dan nama-Mu semakin dimuliakan. Demikianlah doa persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan memohon. Amin. Umat pilihan Tuhan, mari dengan bangkit berdiri. Terimalah pengutusan yang demikian. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kuasailah dirimu dan hiduplah saling mengasihi. Setialah melayani dan menjadi saksi Kristus. Kita tutup bulan kesaksian dan pelayanan kita tahun 2023 dengan tetap mengingat perintah Tuhan. Wartakan sukacita dan kasih kepada kehidupan. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan
senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Arahkanlah hatimu pada Tuhan dan pulanglah dengan berkat-Nya. Anugerah dan damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan, dan rezeki dalam tangan pengasihan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dicurahkan bagimu hari ini dan sampai kekal selamanya. Amin. Dalam doa aku bersyukur.